Kami mahasiswa kesehatan masyarakat bersatu dan berjuang bersama, membentuk barisan lurus dan rapat untuk mencapai cita-cita mulia. Kami pejuang kesehatan masyarakat, berkarya dan berjuang selalu dalam satu tujuan dan keinginan sebagai
kesehatan masyarakat, maju terus dan berjuang terus, mengabdi kepada masyarakat, mengibarkan merah putih, demi wujudkan Indonesia. FKN 1 Indonesia maju. Kami mahasiswa kesehatan masyarakat, bersatu dan berjuang bersama. Untuk barisan lurus dan rapat, untuk mencapai cita-cita mulia. Kami pejuang kesehatan masyarakat, berkarya dan berjuang selalu dalam satu tujuan dan keinginan sebagai agen perubahan. Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat, maju terus dan berjuang terus, mengabdi kepada masyarakat, mengibarkan merah putih, demi wujudkan Indonesia sehat.
lemah kan hai. Moderatornya mungkin bisa dimulai. Baik, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum dimulai, bolehkah teman-teman untuk mengaktifkan videonya? Oke, langsung saja ya. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir di acara ISKMI Menyapa di Universitas Ubudiyah Indonesia pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempercepat waktu kita, langsung saja untuk yang pertama kalinya kata sambutan dari Kahima UUI, yaitu Bang Aidil Afriza. Berhubung Bang Aidil lagi ada berhalangan, jadi langsung saja kita beri sambutan yang kedua, yaitu kepada Pak Korwil. Kepada Pak Korwil kita persilahkan. Oke, karena Pak Korwil juga lagi berhalangan, yaitu langsung saja yang ketiga, yaitu kata sambutan dari yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Kak Afrija, yaitu selaku Korda Aceh, untuk memperkenalkan ISKMI. Kepada Kak Afrija, kita persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kahima dari Universitas Ubudiyah Indonesia, yang terhormat Pak Korwil atau koordinator daerah, koordinator wilayah, yaitu Bang Rahmat Fikri, dan yang saya banggakan adik-adik Universitas Ubudiyah Indonesia angkatan 2020 serta Pengda atau pengurus daerah Aceh. Nah, mohon maaf sebelumnya karena dari Kahima Universitas Ubudiyah Indonesia sendiri baru saja menghubungi saya, katanya lagi ada kegiatan mendadak. Insya Allah nanti kalau sempat beliau bergabung. Kemudian dari Korwil sendiri, beliau sekarang lagi ada mata kuliah. Mungkin setelah selesai mata kuliah nanti beliau bergabung bersama kita. Nah, adapun acara kita hari ini adalah ISKMI Menyapa, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, di mana semua universitas Kesmas yang bergabung di SKMI itu ada terdiri dari 4 wilayah, yaitu ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Dan kita daerah Aceh termasuk wilayah 1. Nah, di daerah Aceh sendiri
ada 4 universitas, yaitu Universitas Ubudiyah Indonesia, Universitas Tengku Umar, Universitas Serambi Mekah, dan Universitas Abulia Tama yang bergabung di ISKMI. Nah, jadi tujuan ISKMI Menyapa ini adalah untuk memperkenalkan ISKMI kepada mahasiswa baru atau mahasiswa angkatan 2020. Nah, di sini nanti kita tahu apa sih ISKMI itu, dan siapa-siapa saja yang bergabung di ISKMI, kemudian serta struktur organisasinya. Itu mungkin nanti bisa kita lihat di materi. Nah, langsung saja kita memasuki ke materi. Apakah terlihat? Apakah PPT-nya terlihat? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya, Kak, belum kelihatan. Ya. Tunggu ya. Ini nggak bisa sharing. Divisi Jarkom mungkin bisa jadikan saya sebagai host. Apa PPT-nya sudah terlihat? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia itu yang di sini ada lambang ISKMI, yaitu seperti ini. Nah, kenapa sih lambang ISKMI itu segitiga? Nah, ini melambangkan segitiga epidemiologi, yaitu ada host, agent, dan lingkungan. Nah, kita karena kita kan tentang preventif, promotif gitu kan. Nah, kemudian ada di sini tulisan ISMKMI yang warna-warni. Kenapa sih harus warna-warni di situ? Kenapa nggak merah semua gitu kan? Kenapa nggak hijau semua? Ini menandakan bahwasanya bahwa walaupun kita berbeda alma mater, tapi kita tetap bersatu. Tuh, makanya di sini ISKMI-nya warna-warni. Next. Nah, kemudian ada visi ISMKMI. Nah, jadi visi ISKMI ini melakukan pergerakan yang proaktif bagi ISMKMI dalam menyongsong pembangunan kesehatan Indonesia yang mengedepankan sinergisitas. Ini visi dari ISMKMI. Next. Kemudian ada misi
ISMKMI. Nah, yang pertama itu membentuk program kerja yang responsif terhadap tren permasalahan kesehatan. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi anggota tetap maupun peninjau sebagai ujung tombak pergerakan kesehatan dengan pelatihan dan penelitian isu kesehatan. Kemudian menjadikan ISKMI sebagai garda terdepan dalam menyikapi permasalahan kesehatan di Indonesia. Yang keempat ada mempertahankan dan meningkatkan eksistensi ISKMI dengan sistem koordinasi yang terstruktur dan berkesinambungan guna menjalin kerjasama baik bersama seluruh stakeholder terkait. Yang kelima, meningkatkan brand position ISKMI sebagai organisasi yang berfokus pada upaya promotif, preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Next. Nah, jadi ada tujuan umum. Tujuan umum dari ISMKMI ini menjalin persatuan dan kesatuan antar lembaga eksekutif, Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat dalam rangka pembinaan mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai insan yang menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian ada tujuan khususnya. Jadi tujuan khusus dari ISMKMI ini meningkatkan kepekaan dan peranan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat dalam mengkritisi pembangunan kesehatan nasional pada umumnya dan pembangunan kesehatan masyarakat pada khususnya. Kemudian meningkatkan peran mahasiswa secara proaktif dalam upaya promotif dan preventif demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Kemudian ada nilai dasar ISMKMI. Nah, itu berpihak pada rakyat, berparadigma sehat, koordinasi dan kerjasama tim, transparan dan akuntabel, bertindak cepat dan tepat. Kemudian ada status kependudukan ISMKMI. Nah, yang pertama itu ada arah gerakan. Jadi arah gerakan ini termasuk sosial, politik, keilmuan, dan keprofesian kesehatan masyarakat. Kemudian ada bentuk IOMS, Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis atau asosiasi. Kemudian status anggotanya yaitu institusi, BEM atau HIMA. SK Dikti Kemendikbud nomor 72 Dikti Kep 2012. Strukturnya ada sekjen, ada korwil, korda, dan anggota, serta BEM, HIMA, dan Pokja. Nah, nanti di sini kita ada sekjennya, ada korwilnya, mungkin nanti kalian bisa berkenalan dengan korwil kalau beliau berhadir. Kemudian ada korda, anggota, BEM, dan HIMA. Kemudian sasarannya mahasiswa Kesmas seluruh Indonesia. Jadi yang bergabung di sini cuman mahasiswa kesehatan masyarakat. Kemudian ada rencana strategis ISMKMI 2020 sampai dengan 2024. Nah, isu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan rancangan Undang-Undang Keprofesian Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada pengawalan Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kemudian ada permasalahan stunting di Indonesia. Kemudian isu pertembakauan. Kemudian ada sejarah ISMKMI. Nah, di sini kita bisa lihat dari mana sih pertama kali ISKMI itu. Jadi ISKMI itu didirikan di ujung pandang Makassar pada tanggal 24 Desember 1991. Nah, sudah sangat lama ISKMI ini didirikan. Nah, nanti tanggal 24 Desember 2020 ISKMI itu udah yang ke-29 tahun. Jadi udah sangat lama ISKMI ini didirikan. Nah, kitalah sebagai penerus ISKMI. Nah, oleh mahasiswa dari 5 institusi, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga, serta Universitas Indonesia. Jadi 5 universitas ini adalah pendiri ISKMI. Next.
Nah, 1989 pertengahan Unhas mengirim 2 orang, Andin Mansur dan Fakhruddin, untuk penjajakan pembentukan ikatan senat ke UI, Undip dan Unair. Kemudian tahun 1989 akhir 25 mahasiswa Unhas mengadakan pertemuan dan seminar ilmiah di Undip, Unair, UI, UGM, Udayana untuk menyamakan persepsi. Kemudian 1990 Unhas memutuskan Luqman Waris dan Asriful ke USU, Undip, Unair, dan UI untuk konfirmasi waktu dan tempat penyelenggaraan Munas ke-1 ISMKMI. Nah, 1991 diadakan rapat Pramunas pada tanggal 21 sampai 22 Desember dan Munas 1 ISMKMI di Ujung Pandang pada 23 sampai 26 Desember. Nah, wilayah ISMKMI. Jadi tadi sudah saya bilang wilayah ISMKMI itu ada 4 wilayah, yaitu ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Kita termasuk wilayah 1. Next. Nah, jadi ada 95 anggota tetap ISMKMI, 30 anggota peninjau ISMKMI, 16 calon anggota ISMKMI. Kemudian ada struktur organisasi. Bisa dibesarkan kan? Ya. Yang pertama itu ada DPN, kemudian Sekjen dan Wasekjen, kemudian Sekjenter, Biro Keuangan, ada PSDM, Pengmas, Advokasi, Litbang, Jarkom, KWU, Keilmuan, Bencana, Pemerhati Remaja dan Anak, Tabosio Kontrol, dan Badan Semi Otonom BIMKMI. Nah, jadi ini struktur ISMKMI. Kemudian ada periode kepengurusan 2020 sampai dengan 2021. Nah, yang pertama ada Sekretaris Jenderal, yaitu Mikail Ramadan Hermadian Dewadaru. Beliau berasal dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Kemudian ada DPN wilayah 1, yaitu Deski Prawita Universitas Jambi. Kemudian ada koordinator wilayah 1, Rahmat Fikri dari Universitas Baitur Rahmah. Nah, jadi beliau, Bang Rahmat Fikri, adalah koordinator wilayah 1. Nanti mungkin kalian bisa berkenalan dengan beliau. Next. Kemudian ada wilayah 2, DPN wilayah 2, Riani Rizkika dari Universitas Siliwangi. Kemudian ada koordinator wilayah 2, yaitu Diastari Putri dari Universitas Siliwangi. Kemudian ada wilayah 3, DPN wilayah 3, Reza Isa Rifai, yaitu Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian ada koordinator wilayah 3, Muhammad Rizki, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ada wilayah 4, DPN wilayah 4, Mufti As-Siddiq dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian koordinator wilayah 4, Hileri Upa Pongsapan dari Universitas Hasanuddin. Kemudian ada pimpinan nasional, itu Kepala Biro Administrasi. Itu ada Andin Lutfia Putri, Universitas Hasanuddin. Kepala Biro Keuangan, Alfiatul Iza, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Next. Kemudian ada Kepala Direktorat Jaringan Komunikasi, yaitu ada Nadia Putri Febriansyah, Sekretaris Jenderal Ahmad Yani Shimahi. Kemudian ada Kepala Direktorat KWU, yaitu Fajriyani Karimah, Universitas Siliwangi. Nah, ada Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan, yaitu Widitya Sabdayu, Stikes Surya Global Yogyakarta.
Kemudian ada Kepala Direktorat Keilmuan, yaitu Yulinar, Universitas Tadulako. Kemudian ada Kepala Direktorat Advokasi, Fitri Nur Afifah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ada Kepala BKPRA Mutia Indraswari, Universitas Siliwangi. Kemudian ada Kepala Badan Khusus Tabako Kontrol Nasional, Daniel Sazarjatcop, Universitas Udayana. Kemudian Kepala Badan Khusus Siaga Bencana, Saifullah Putra, Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya ada Sekretaris Jenderal terpilih, yaitu Muhammad Najmi Barizan, Sekretaris Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, jadi ini kepengurusan ISMKMI Daerah Aceh 2020 sampai 2021. Nah, koordinator ISKMI Daerah Aceh saya sendiri Nur Afriza, saya berasal dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Kemudian ada wakil koordinator ISKMI Daerah Aceh, yaitu ada Bang Wanda Setiawan dari Universitas Tengku Umar. Ada sekretaris Sela Angelina dari Universitas Abdul Tama, kemudian Bendahara Firna Jarina Mawar, Universitas Ubudiyah Indonesia. Divisi Jaringan dan Komunikasi. Di sini ketua Divisi Jaringan dan Komunikasi ada Dharma Andika Yuda. Beliau berasal dari Universitas Tengku Umar. Nah, kemudian ada staf-staf Divisi Jarkom, ada Cut Era Farida dari Universitas Tengku Umar, Siska Urba, Universitas Tengku Umar, Devani Kristani, juga dari Universitas Tengku Umar, Muhammad Rizki dari Universitas Tengku Umar. Kemudian Rival Musdin Doni juga dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Kemudian ada divisi kewirausahaan. Ketua divisi kewirausahaan ada Rahayu Imelda dari Universitas Tengku Umar. Stafnya ada Mazraati Universitas Ubudiyah Indonesia, Ardila Universitas Ubudiyah Indonesia, Raudatul Ulfa juga ada Raudatul Ulfa Universitas Tengku Umar. Kemudian ada divisi pengabdian masyarakat. Nah, ketua divisi pengabdian masyarakat ada Nurul Syafiti Sinaga dari Universitas Tengku Umar. Staf divisi Pengmas Bulan Suci Ramadhani Universitas Tengku Umar, Dea Angelita Gultom dari Universitas Tengku Umar, Santri Hafizah dari Universitas Ubudiyah Indonesia, Wilda Hidayatullah Universitas Tengku Umar. Kepengurus staf divisi Pengmas Afrilia Arun Natasha dari Universitas Tengku Umar, Saskia Putri Liani juga dari Universitas Tengku Umar. Kemudian ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Nah, ketua divisi pengembangan sumber daya manusia ini ada Baik Rahayu Rinjani dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Staf divisi PSDM ada Nova Yuliza dari Universitas Ubudiyah Indonesia, Noni Amelia Universitas Tengku Umar, Narisha Putri dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, kegiatan ISMKMI. Nah, ini kegiatan ISMKMI menyapa. Nah, karena berhubung kita sekarang lagi COVID-19, jadi kita secara online. Kalau biasanya pengurus-pengurusnya itu ke kampus-kampus untuk menyampaikan ISMKMI menyapa. Next. Nah, di sini ada musyawarah nasional yang ke-15 ISMKMI, yaitu di Universitas Airlangga. Next. Kemudian ada musyawarah nasional yang ke-16 ISMKMI, yaitu di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian ada musyawarah nasional yang ke-17
yaitu di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi sebagai tuan rumah. Kemudian ada rapat kerja nasional ISM KMI, yaitu dilaksanakannya di Universitas Dian Nuswantoro. Kemudian ada rapat pimpinan nasional ISKMI di Universitas Indonesia. Kemudian ada rapat pimpinan nasional ISM KMI, yaitu di Stikes Al-Insyirah Pekanbaru. Nah, di sini ada audiensi ISM KMI, yaitu audiensi KIK WTA 2019 dengan Direktorat P2P Kemenkes RI. Kemudian ada audiensi ISM KMI, yaitu kenaikan iuran BPJS dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian di sini ada kegiatan press release. Ini telah terlaksanakan kegiatan summit yang kelima. Di sini juga ada kegiatan BTOP, ITOP, dan ATOP, Basic Training of Public Health, Intermediate Training of Public Health, dan Advanced Training of Public Health. Jadi nanti kita ada melaksanakan rakerda, kebetulan tuan rumahnya juga dari Universitas Indonesia. Nanti kita akan mengadakan Basic Training of Public Health atau BTOP. Next. Nah, ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat ISM KMI yang telah terlaksana atau telah dilaksanakan. Next. Di sini juga kita ada aksi damai ISM KMI, aksi tolak WTPM ISM KMI. Sudah selesai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Afriza yang telah memberikan yang telah menjelaskan mengenai ISKMI. Nah, untuk adik-adik apa ada yang ingin ditanyakan? Kita persilakan yang belum mengerti mengenai ISKMI. Apa ada adik-adik yang ingin bertanya? Silakan saja apabila ada yang ingin ditanyakan. Gimana adik-adik, mungkin masih ada yang kurang paham tentang ISM KMI, bisa ditanyakan di sini.
Mohon maaf, saya ambil alih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita ada pretest. Nanti adik-adik bisa jawab melalui Google Form, langsung dijawab di situ pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin panitia bisa mengirimkan linknya di room chat. Berhubung kita menunggu Korwil hadir, kita lanjut ke pretest. Baik, Kak, bentar ya, Kak. Oke. Saya juga sudah menghubungi Korwil, tapi belum ada respon. Mungkin beliau masih ada mata kuliah. Udah saya kirim, Kak. Adik-adik bisa lihat di room chat. Mungkin buat adik-adiknya bisa dibuka linknya, kemudian langsung dijawab ya.
Gimana adik-adik, apakah sudah siap? Ya, bagi adik-adik, apa udah siap mengisinya? Belum, Kak. Oke, silakan dikerjakan. Sambilan adik-adik kita mengisi pertanyaan, Afri mau tanya, apakah kita tetap menunggu Korwil atau gimana? Yang lain apa sudah mengisi pretestnya? Di sini ada Nani Titah Silhan, Awaliani Putri, Usi Hardina. Apa lagi? Apakah sudah mengisi? Putri Rizka Ramadhani, mohon diarahkan ya teman-temannya untuk mengisi.
Kak, si Hardina itu katanya nggak bisa dibuka linknya. Mungkin jaringan nggak, Dek? Kalau gitu kakak kirim linknya di grup ya. Mungkin di sini nggak bisa buka. Grup aja, dia katanya nggak bisa buka. Oke.
Waktunya 3 menit lagi ya.